Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelebihan kalau zakat itu kita tunaikan melalui lembaga amil. Lembaga amil ini adalah lembaga pengelolaan zakat yang disebutkan secara resmi ya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata amil. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Ada kata-kata al-amilin di dalam ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu memang harus dikelola oleh amil. Demikian juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, praktek pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, bahwa zakat itu memang dikelola oleh lembaga keamilan. Kelebihan ketika dana zakat atau zakat itu dikelola oleh amil, yang pertama adalah zakat itu bisa dikelola secara profesional, dan zakat itu bisa dikelola dalam jumlah yang besar karena dia dikumpul atau dikoleks dari muzaki yang ada dari sumber-sumber zakat yang bermacam-macam, sehingga dalam pengelolaannya itu bisa dikelola di dalam jumlah yang besar, dan dengan demikian nanti dapat disalurkan juga kepada mustahik yang lebih ramai, yang lebih banyak, yang dibuat dalam program-program yang juga dapat menyentuh kehidupan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dibungkus di dalam nama asnaf yang ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian ketika zakat itu dikelola oleh amil memiliki keahlian di dalam memverifikasi ya, siapa di antara mustahik yang menerima zakat itu yang sesuai dengan golongan mustahik itu sendiri, karena memang itulah tugas daripada amil. Kemudian juga amil mengetahui apabila ada mustahik yang menerima zakat secara overlapping atau secara tumpang tindih, para amil itu dapat menetapkan bahwa mustahik itu harus menerima zakat dari satu sumber saja dan tidak boleh tumpang tindih yang dilakukan oleh lembaga amil yang lain, karena kebutuhan masyarakat kita terutama para mustahik zakat itu masih sangat banyak ya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan ketika zakat itu dikelola oleh lembaga amil ini bisa mengerjakan pekerjaannya itu secara full time. Dia digaji oleh pemerintah ya, atau dia juga digaji oleh lembaganya kalau dia adalah lembaga amil swasta, sehingga dia dapat menggunakan maksimal waktu. Jadi bukan paruh waktu dia di dalam melakukan pengelolaan zakat ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga amil, mulai daripada sosialisasi zakat kepada masyarakat ya. Kemudian juga dia dapat memberikan advokasi kepada masyarakat maksudnya. Kemudian juga dapat mengelola zakat dengan baik, melakukan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat ini lebih berorientasi kepada zakat produktif, dan juga sekaligus amil ini dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya, yaitu mengelola zakat. Para amil akan diaudit oleh lembaga publik. Para amil juga bisa diaudit oleh auditor pemerintah. Karena itu sangatlah profesional ya lembaga ini di dalam mengelola zakat, karena memang itu adalah pekerjaan dia. Di Indonesia sendiri, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat bagus diatur di dalam peraturan, di dalam undang-undang kita, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Khusus lagi di Aceh ada kanun tentang Baitul Mal. Beberapa kanun sudah lahir tentang Baitul Mal, walaupun kanun itu pertama kanun pengelolaan zakat dirubah menjadi kanun pengelolaan zakat lagi, kemudian dirubah yang terakhir nomor 10 tahun 2018 juga tentang pengelolaan zakat. Ini menunjukkan bahwa secara regulasi sudah sangat kuat bahwa zakat itu dikelola oleh lembaga amil. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.